Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik kalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan ya, terbitan dari GAP atau Gelora Aksara Pratama. Dan kali ini kita masih di bab 4 tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan juga berat. Nah, untuk video kali ini akan kita bahas di halaman 66 ya adik-adik sekalian ya. 66 di sini ada peta konsep ya. Peta konsep. Nah, ini kita diminta untuk melengkapi peta konsep ya. Tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan juga berat ya, seperti yang sudah kita kerjakan di soal-soalnya ya. Yang pertama ini tentang pengukuran panjang dan yang kedua ini tentang pengukuran berat. Nah, alat ukurnya apa ya, kemudian cara pembulatannya seperti apa dan juga bagaimana contohnya. Demikian juga untuk pengukuran berat juga sama ya, alat ukurnya apa, cara pembulatannya bagaimana, dan contohnya seperti apa. Oke, langsung saja ya. Ini untuk penjelasannya sudah saya tulis di kertas adik-adik sekalian ya. Oke, yang pertama untuk pengukuran panjang. Nah, alat ukurnya itu ada penggaris, kemudian ada meteran roll besar. Meteran roll besar itu biasanya untuk mengukur tanah ya adik-adik, panjang tanah ya. Kalau penggaris itu biasanya yang kita gunakan di sekolah ya. Jadi ukurannya biasanya rata-rata panjangnya 30 cm. Kemudian meteran roll kecil ini biasanya digunakan tukang kayu atau tukang batu. Kemudian ada meteran pita, ini biasanya digunakan oleh tukang jahit. Nah, itu alat ukur. Kemudian cara pembulatannya untuk pengukuran panjang ya, ini dapat dibulatkan ke satuan terdekat ya. Jadi rata-rata di materi dibahasnya ke satuan terdekat ya. Sebenarnya bisa juga ke puluhan dan juga ke ratusan. Nah, ini yang saya bahas adalah ke satuan terdekat. Caranya seperti apa? Perhatikan angka per 10. Per 10 itu berarti satu angka di belakang koma ya adik-adik sekalian. Kemudian jika angka per 10 kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Nah, kemudian jika angka per 10 lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Nah, ini seperti apa contohnya ini? Contohnya yaitu di bawahnya juga cara pembulatan serta contoh. Ini misalnya ya, 21,4 cm. Nah, ini kita lihat angka per 10-nya, ini pembulatan ke satuan terdekat ya. Per 10-nya berarti angka 4. Nah, kalau angka 4 itu berarti kurang dari 5 ya adik-adik sekalian. Kurang dari 5 maka pembulatannya ke bawah. Pembulatan ke bawah berarti satuannya ini tetap, jadinya 21 cm. Jadi 21,4 cm itu kalau kita bulatkan kira-kira jadinya 21 cm ini ke satuan terdekat. Contoh lagi misalnya 37,6 meter ya, masih satuan panjang ya. Ini per 10-nya atau di belakang koma ini adalah angka 6. 6 berarti ikutnya lebih dari atau sama dengan 5. 6 berarti lebih dari 5 ya. Maka pembulatannya ke atas. Kalau pembulatan ke atas berarti yang kita bulatkan jadinya kita tambah 1 ya. Berarti 7-nya kita tambah 1 jadinya 38 meter. Seperti ini adik-adik sekalian untuk pengukuran panjang ya. Alat ukur, cara pembulatan serta contohnya. Kemudian yang kedua di sini adalah pengukuran berat, sama alat ukur, cara pembulatan serta contohnya. Nah, untuk pengukuran berat, alat ukurnya itu ada timbangan ya. Timbangan ada macam-macam ya, untuk mengukur berat badan ya, untuk menimbang emas, untuk menimbang buah. Lah itu alat ukurnya berupa timbangan. Kemudian cara pembulatan. Nah, cara pembulatannya juga sama, ini ke satuan terdekat ya. Ini tidak saya tulis karena sama kayak ini. Jadi cara pembulatan ini dapat dibulatkan ke satuan terdekat ya. Rata-rata ke satuan terdekat ya adik-adik sekalian ya, sama ya. Jadi sama, perhatikan angka per 10-nya, berarti satu angka di belakang koma. Kemudian jika angka per 10 kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika angka per 10 lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke
atas ya. Sama cara pembulatannya, baik itu untuk pengukuran panjang maupun pengukuran berat. Nah, contohnya ini misalnya, karena berat berarti kita pakai satuan bisa kilogram, gram, ton, kuintal ya. Ini saya pakainya kilogram adik-adik sekalian ya. Contohnya 34,2 kilogram. Nah, kita bulatkan ke satuan terdekat ya. Kita lihat per 10-nya. Per 10-nya di sini adalah angka 2. Angka 2 berarti kurang dari 5 ya. Kurang dari 5 maka pembulatannya ke bawah. Kalau pembulatan ke bawah maka yang kita bulatkan tetap jadinya 34 kilogram. Contoh lagi ini misalnya 81,5 kilogram ya, per 10-nya 5. Ya, berarti ikutnya adalah lebih dari atau sama dengan 5 ya. Angka per 10-nya kan ini sama dengan 5, maka pembulatannya mana? Pembulatannya ke atas. Kalau pembulatan ke atas berarti yang kita bulatkan kita tambah 1 jadinya 82 kilogram. Nah, satu contoh lagi misalnya 93,7 kilogram. Nah, per 10-nya angka 7. 7 berarti ikutnya lebih dari atau sama dengan 5 ya. Karena 7, maka pembulatannya ke atas. Kalau pembulatan ke atas berarti di sini kita tambah 1 yang kita bulatkan jadinya 94 kilogram. Itu ya adik-adik sekalian penjelasan untuk peta konsep ya tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ya. Semoga adik-adik semua jelas dan paham dalam mempelajari bab 4 tersebut ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan terima kasih juga yang sudah subscribe ya. Dan untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Rivanista. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.